Hai, masih bersama saya, masih bersama Kick Out. Sobat Kick Out, saat ini saya sedang berada di tempat yang dipercaya oleh arkeolog berada di hutan larangan atau hutan Samida. Sebuah hutan yang difungsikan dalam tatar kerajaan Pakuan sebagai hutan untuk ditanam kayu sebagai upacara persembahan. Hutan Samida ini, atau yang kita kenal saat ini sebagai Kebun Raya Bogor, dulu dibangun oleh Sri Baduga atau Prabu Siliwangi dan menjadi warisan abad ke-14 dari kerajaan Pajajaran. Bagaimana eksistensi kerajaan yang tidak pernah ditaklukkan Majapahit ini di bumi Nusantara? Ikuti terus perjalanan Kick Out. Kerajaan Sunda adalah kerajaan yang pernah ada antara tahun 932 dan 1579 Masehi di bagian barat Pulau Jawa. Daerahnya meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah pada saat ini. Kerajaan ini bahkan pernah menguasai wilayah bagian selatan Pulau Sumatera, bercorak Hindu dan Buddha. Kemudian, sekitar abad ke-14 diketahui kerajaan ini telah beribu kota di Pakuan Pajajaran, serta memiliki dua kawasan pelabuhan utama di Kalapa dan Banten. Sebelum berdiri sebagai kerajaan yang mandiri, Sunda merupakan bawahan Tarumanegara. Raja Tarumanegara yang terakhir, Sri Maharaja Linggawarman Atmahariwangsa Panunggalan Tirtabumi, memerintah hanya selama 3 tahun. Menikah dengan Dewi Ganggasari dari Indraprasta. Dari Ganggasari, dia memiliki 2 anak yang keduanya perempuan. Dewi Manasih, putri sulungnya, menikah dengan Tarusbawa dari Sunda. Sedangkan yang kedua, Soba Kancana, menikah dengan Dapunta Hyang Sri Jayanasa, yang selanjutnya mendirikan kerajaan Sriwijaya. Setelah Linggawarman meninggal, kekuasaan Tarumanegara turun kepada menantunya Tarusbawa. Hal ini menyebabkan penguasa Galuh memberontak dan melepaskan diri dari Tarumanegara, serta mendirikan kerajaan Galuh yang mandiri. Kerajaan Sunda Pajajaran sangat boleh jadi merupakan kerajaan pertama di Nusantara yang menjalin kerjasama dengan bangsa lain. Utusannya 2 kali berturut-turut mengunjungi Malaka yang saat itu dikuasai Portugis, tahun 1512 dan 1521. Pada 21 Agustus 1522, kedua pihak mengikat perjanjian di bidang pertahanan dan ekonomi. Meski hal itu tidak pernah terwujud, Bandar Kalapa yang menjadi pelabuhan utamanya berhasil direbut pasukan Cirebon dan Demak pada tahun 1527. Pasukan Portugis yang datang terlambat berhasil dihancurkan.
Dewata Prana Sri Baduga atau yang kita kenal Prabu Siliwangi adalah raja yang mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan yang memerintah kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun, sobat. Nah, di masa Sri Baduga Maharaja inilah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya, sobat. Kota Pakuan pada masa lalu merupakan pusat kerajaan Sunda Pajajaran. Namun, di manakah lokasi bekas keraton tempat raja-raja Sunda bertahta selama lebih dari 9 abad lamanya? Kurun waktu yang sangat panjang itu ternyata tidak mudah dilacak bekas-bekasnya. Pakuan kini sudah berubah menjadi Kota Bogor. Nasib kota tua itu jauh berbeda dibandingkan Trowulan sebagai pusat kerajaan Majapahit, apalagi dibandingkan dengan kota-kota kuno lainnya. Di atas lokasi bekas kota tua itu, satu-satunya yang tersisa dan menjadi tonggak bukti keberadaan kerajaan Sunda Pajajaran hanyalah prasasti batu tulis yang letaknya tidak jauh dari istana batu tulis. Batu prasasti itu merupakan persembahan pada upacara serada oleh Prabu Surawisesa yang bertahta pada tahun 1521 sampai 1535. Setelah 12 tahun ayahandanya Sri Baduga Maharaja wafat, selebihnya situs kota Pakuan hanya bisa direka-reka. Nama Sunda memang disebutkan dalam beberapa prasasti dan catatan sejarah dari luar negeri. Namun, belum begitu banyak prasasti yang memuat nama dari kerajaan Sunda itu sendiri. Mengingat Sunda adalah merujuk kepada nama suatu daerah, jadi para arkeolog masih memperdebatkan tentang nama dari kerajaan yang pernah berdiri di Jawa bagian barat tersebut. Dan diduga, sebelum keruntuhan di tahun 1579, kerajaan Sunda sudah mengalami beberapa kali perpindahan sistem pemerintahan. Dimulai dari Galuh, daerah yang dipercaya ada di sekitar Ciamis, dan berakhir di Pakuan Pajajaran, daerah yang saat ini kita kenal sebagai Kota Bogor. Sobat Geek Out, pernah dengar kerajaan Sunda Galuh? Kerajaan Sunda Galuh ini sebenarnya dua kerajaan yang berbeda. Kerajaan Sunda berada di Pajajaran atau Bogor, kerajaan Galuh berada di Ciamis. Sampai pada hari ini, para arkeolog pun belum pernah bisa menemukan bagaimana dua kerajaan tersebut bisa menjadi bersatu atau bergabung. Teori yang paling mendekati adalah karena mulai kuatnya pengaruh Demak dan Cirebon yang pada saat itu adalah kerajaan Islam, yang akhirnya memindahkan ibu kota kerajaan Galuh ke Pakuan Pajajaran Bogor. Nah, Sobat Geek Out, masih ingin tahu kelanjutannya di part berikutnya? Saksikan terus perjalanan Geek Out di episode selanjutnya. Salam Geek Out.